Baiklah, untuk yang selanjutnya kita menyelesaikan sebuah materi dari ujian nasional. Kalau kita lihat ini adalah soalnya baling-baling kipas berjari-jari 20 per pi cm mampu berputar 4 kali dalam 1 sekon. Nah, ini adalah sebuah materi, kalau di dalam bahasa fisikanya adalah gerak rotasi. Nah, cara mengerjakannya bisa dengan dua macam. Yang pertama, marilah kita coba menggunakan yang namanya cara cerdasnya atau logikanya. Nah, atau bisa dikatakan sebagai cerdas. Ini itu. Oke, baiklah. Nah, ini logikanya. Kalau kita semuanya lupa misalkan dengan sebuah rumus dari gerak rotasi, maka bisa lihat. Anggap saja ini misalkan adalah penampang dari gerak rotasinya tersebut. Dari gerak rotasinya tersebut bisa kita lihat sebuah baling-baling kipas berputar 4 kali. Kalau kita logikakan, dia berputar 4 kali. Dari sini berputar ke bawah, kemudian ke atas 1 kali, 2 kali, sampai nantinya 4 kali. Maka sama saja dia sudah mengelilingi lingkaran tersebut sebanyak 4 kali. Atau kalau kita lihat, dia sudah mengelilingi lingkaran berjarak 4 kali keliling lingkaran. Sedangkan kita tahu keliling lingkaran itu adalah 2pi dikalikan dengan r. Nah, kalau yang namanya jarak itu adalah apa? Nah, kita yakin semuanya sudah tahu jarak itu hanya kecepatan dikalikan dengan waktu 4 kali dalam 1 sekon, sehingga nanti kita bisa masukkan T-nya adalah 1. Baiklah, sekarang kita coba menyelesaikan. 4 dikalikan 2, ini adalah 8, dikalikan dengan pi, kemudian dikalikan jari-jarinya. Nah, jari-jarinya itu adalah 20 dibagi dengan pi. Kebetulan satuannya ini adalah cm. Nah, sementara kita biarkan cm. Ini kecepatan dikalikan dengan 1. Kalau kita coret, coba kita berusaha mencoba mencoret. Nah, ini dicoret pi dengan pi kan bisa. Sehingga kita dapatkan hasilnya tinggal 20 dikalikan 8. Nah, 20 dikalikan 8 mudah sekali, itu hanya 160 cm per sekon, atau kalau diubah menjadi 1,6 meter per sekon. Sehingga kita dapatkan ini jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, Mas, bagaimana dengan kalau misalkan kita mencoba mengerjakan dengan cara rumus di dalam gerak rotasi? Kalau kita coba bersama-sama, nah ini bisa kita katakan sebagai cara biasa atau cabi. Kita cek bersama-sama. Oke. Untuk gerak rotasi itu kita bisa dapatkan atau hafalkan rumusnya, bahwasanya yang namanya theta, nah itu adalah omega dikalikan dengan T. Nah, kan gitu. Coba baiklah, mari kita lihat. Dia berputar 4 kali. Nah, dia berputar 4 kali, sehingga kita dapatkan ini adalah 4 kali putaran. Theta itu adalah jumlah putaran. Yang namanya theta, maka kita bikin. Theta itu satuannya itu harus yang namanya radian. Sedangkan 1 putaran itu ada 360 derajat. Atau bisa kita katakan sebagai 2pi. 2 dikalikan 180. Nah, ini adalah omega. Dikalikan T-nya tadi adalah 1. Nah, ini nanti kita ganti dengan 1. Sehingga kita dapatkan bahwasanya kecepatan sudut dari putaran tersebut itu adalah 8pi. Nah, ini satuannya adalah radian per sekon. Nah, Mas, yang dicari adalah kecepatan linear. Nah, ini yang dicari adalah kecepatan linear. Hubungannya kecepatan sudut dengan kecepatan linear itu apa? Nah, kalau adik-adik semuanya hafal,
Maka yang namanya kecepatan linear atau V itu adalah omega dikalikan dengan R. Nah, ini omega itu kecepatan sudut yang tadi sudah kita dapatkan. Sehingga ini omeganya kita ganti dengan 8pi dikalikan dengan jari-jari. Tadi kita sudah tahu jari-jarinya itu adalah 20 per pi. Nah, ini kita bisa coret. Nah, ini pi-nya dicoret dengan ini. Sehingga bisa kita dapatkan bahwasanya kecepatan linearnya itu adalah 8 dikalikan dengan 20 atau 160, satuannya cm per sekon, atau kita ganti menjadi meter per sekon. Jawabannya sama, 1,6, ini juga 1,6. Tetapi ketika menggunakan cara biasa, maka kita harus tahu bahwasanya theta itu seperti apa, bahkan juga hubungan antara gerak translasi dengan gerak rotasi. Nah, itulah kita sudah mengerjakan soal dari ujian nasional. Ini kebetulan adalah nomor 4 soal UN tahun 2012. Ini materi mengenai gerak rotasi, baik dengan logika cara cerdasnya maupun cara biasanya kita dapatkan hasil yang sama.